Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, sahabat BSJD, dimanapun berada. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Betty Dedunis Estiha, yang melayani di Calon Resort GKI Mihing Manasa, akan membawa kita dalam renungan pagi. Adapun firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Namun saya hanya membacakan ayat 1 sampai 12 dan ayat yang ke-19 saja. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di hari yang baru di pagi ini, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas kesehatan kekuatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami untuk menjalani hidup ini. Sebelum kami melaksanakan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan demikianlah bunyi firman Tuhan. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, tiadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-nirai daripada kain lenan mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam marmer putih, gewang dan pelinggang. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Jetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ayat yang ke-19, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu, sahabat BSJD yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kesombongan atas kekuasaan menguasai seseorang, maka muncullah hasrat untuk memamerkan kejayaan, memamerkan kekayaan, kehormatan, bahkan bertindak sesuka hati. Kehidupan tidak lagi diatur oleh norma kesopanan dan hukum Tuhan diabaikan. Demikianlah kisah seorang Raja Ahasweros dalam Ester pasal 1 ayat 1 sampai 22 ini. Kitab Ester adalah satu-satunya kitab yang tidak menyebut Tuhan atau Allah sama sekali, tetapi justru memunculkan tokoh seorang raja sebagai sentralnya. Raja Ahasweros adalah anak Darius, Raja Kores dari kerajaan Media dan Persia, yang mencapai kejayaannya dengan menguasai 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Tentu sebagai seorang raja yang besar dan berkuasa, Raja Ahasweros merasa tersinggung dan marah jika perintah dan titahnya tidak diindahkan. Sehingga setiap orang yang berani menentang dan mengabaikan perintah raja, ia harus siap menerima konsekuensi dan risiko yang diperhadapkan, siapapun dia. Karena keputusan raja tidak bisa diganggu gugat ataupun dibatalkan. Begitu bangganya Raja Ahasweros yang memiliki harta kekayaan dan memamerkannya di muka umum, serta berpesta pora selama 180 hari. Kemudian 7 hari lagi untuk minum anggur bersama-sama dengan para pembesar bangsawan. Pada saat itulah, dalam keadaan mabuk anggur, ia menyuruh sang ratu untuk menghadap dia supaya dipertontonkan di muka umum. Bapak Ibu, sahabat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, dalam cerita ini istrinya sendiri, sang Ratu Wasti, tidak mau menuruti perintahnya untuk menghadap raja, sehingga Wasti harus menerima konsekuensi yang berdampak pada putusnya hubungan keluarga sebagai suami istri, bahkan akan dihukum mati, di mana Ratu Wasti dicabut posisinya sebagai istri raja karena dianggap membangkang perintah raja. Lalu muncul pertanyaan, di manakah Tuhan dalam situasi yang demikian? Dan jika kita dalam posisi Ratu Wasti, apa tindakan yang kita ambil? Bapak Ibu, sahabat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, tangan Tuhan tampak jelas di seluruh kitab Ester yang memberikan pelajaran yang kuat bahwa tindakan orang jahat pun diatur oleh Tuhan dalam rencananya untuk berbuat baik bagi umat pilihannya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Demikian juga kita memahami mengapa Ratu Wasti membangkang keputusan raja, karena sebagai seorang perempuan, ia punya harga diri, dan sebagai seorang permaisuri raja, ia harus menjaga kehormatannya. Karena sebuah kecantikan dan keelokan adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri, bukan sebaliknya. Merupakan tempat pemuas nafsu belaka dan dipertontonkan bagi siapapun. Tindakan Ratu Wasti adalah tindakan yang tepat, karena ia merasa bahwa untuk apa mempertahankan posisi sebagai seorang ratu, istri dari raja yang tidak menghargai dan menjunjung tinggi nilai hubungan suami istri
dalam keluarga dan hanya menganggap bahwa seorang perempuan itu hanya sebagai pemuas nafsu dan pemberi keturunan saja. Bapak Ibu sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan bagi kita melalui nas ini. Yang pertama, betapa berbahayanya seorang pemimpin yang angkuh dan mementingkan diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk mencapai hasratnya tanpa peduli apakah hal itu mengakibatkan orang menjadi hancur dan jatuh. Kemudian yang kedua, mari berani memberantaskan ketidakadilan seperti Ratu Wasti meskipun harus kehilangan segalanya. Yang ketiga, janganlah mengambil keputusan pada saat tidak stabil atau dalam keadaan mabuk. Kemudian yang keempat, seorang istri adalah partner dalam keluarga untuk mewujudkan rencana Allah. Dan yang terakhir, mari kita tetap berdoa agar para pemimpin kita selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun keadaan mereka. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami agar selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Berilah keberanian bagi kami untuk menentang ketidakadilan dalam hidup ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.